Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu ini Anda fakta. salah, Anda salah di Ini situ. fakta. Anda mengabaikan Yang fakta ada, yang lain. Anda hanya menerima fakta yang menurut Anda benar. Iran itu sobatnya Israel. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini, justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggembosi Iran. Felix Xiao orangnya di sini, nggak fair nanti. Nggak. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak, jelas. Orang Palestina tidak berhak terhadap bangsa tanah Palestina, orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Turki. Itu punyanya orang Turki. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina itu punyanya orang Turki. Lalu Turki menyerahkan kepada orang Turki itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh. Apa statusnya apa? Turki tidak menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Ya, oke lah. Oke, itu perdebatan ya. Dan warga di sana itu yang disebut self determination. Yes, orang di sana berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi secara de facto membentuk negara Palestina, dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Agak menjengkelkan sebetulnya isu ini, bukan isunya pembicaraan kita, karena fokusnya pada hubungan internasional atau pada politik internasional. Kalau kita bicara hubungan internasional, kita jadi komentator aja tuh, sambil sekali-sekali ngamuk-ngamuk. Tapi kita mau lihat dunia ini di dalam perspektif politik internasional, bukan hubungan internasional. Aduh, kenapa dengan Felix lu lu juga tuh, apa ide lu tentang membaca sejarah itu, ngamuk-ngamuk soal komentar emangnya Donald Trump baca tuh Felix, namanya Ustadz Felix Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Ini apa poinnya gitu loh, berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tuh tentang sejarah, hafal-hafalan itu, hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif, itu dasarnya tuh. Yang karena itu saya kaget, saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang, saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Sayang betul kan. Sebetulnya kita ingin melihat apakah dunia memang harus mengalami katastrofi baru tuh supaya timbul kembali kecerdasan kita. Kehancuran baru. Bukan, katastrofi itu bukan kehancuran. Kekacauan. Ya, kekacauan. Kehancuran itu apokalip. Jadi sebetulnya ajukan dalil. Indonesia punya kesempatan untuk mengatakan bahwa kami dari awal non-blok, tapi isi non-blok itu dengan pikiran konseptual ke depan itu bisa nggak? Bisa tuh. Tapi sekali lagi ini membutuhkan konsentrasi intelektual kita. Prabowo mungkin bolak-balik cari ide itu, tapi ide tentang intelektual tenggelam karena ide tentang mineral lebih berbunyi daripada ide tentang intelektual. Jadi sebetulnya saya ingin forum semacam ini itu, sayang betul tuh, kita perkaya perspektif kita. Indonesia pernah jadi jembatan Asia Afrika tuh, dibuat oleh Bung Karno. Yang dibuat oleh Jokowi apa? Ya jembatan penyeberangan pun nggak bisa tuh. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita ingin supaya berhentilah prinsip si vis pacem para bellum yang dibuat oleh siapa dulu? Flavius. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Kita dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.